Mohon maaf Pak, terputus nih. Iya, keputus tadi. Nggak apa-apa, Mbak. Iya. Saya lanjutkan ya, Mbak. Ya, boleh. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen lagi. Nah, oke, baik. Ya. Jadi sampai di sini tadi ya, cek kesehatan keuangan ya. Jadi untuk cek kesehatan keuangan ini salah satunya kita kebetulan kerjasama dengan FPSB Indonesia, Financial Planning Standard Board Indonesia, UIC, mengadakan program sertifikasi Associate Wealth Planner Syariah. Jadi sertifikasi untuk perencanaan keuangan syariah. Jadi sertifikasi ini diperuntukkan bagi para dosen, bisa juga untuk para alumni yang kepingin menjajaki entry level di perencanaan keuangan syariah, insya Allah bisa mengambil sertifikasi AWP syariah di UIC. Insya Allah untuk biaya sangat terjangkau sekali. Ya. Insya Allah bisa bermanfaat ya untuk bersama-sama berdakwah tentang perencanaan keuangan syariah ini. Nanti dapatnya bisa dapat apps ini untuk bisa mengecek kesehatan keuangan, kemudian membuat perencanaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti retirement planning, pendidikan anak, kebutuhan ibadah haji dan segala macam. Insya Allah. Ya ini di UIC kita sediakan kesempatan untuk barangkali yang berminat bisa nantinya kita informasikan. Jadi dari menggunakan apps My IFP, IFP Syariah tadi itu kita bisa lihat bahwa ada pengeluaran ideal yaitu anggaran atau budgeting kita di mana untuk dengan pemasukan yang sekian, misalkan pemasukan total adalah 92 juta, zakatnya berapa wajibnya. Kemudian, nah yang pengeluaran yang sebenarnya itu yang sebelah kiri di kolom sebelah kiri pengeluaran Anda itu berapa? Oh, zakatnya mestinya 2.300.000, tapi ternyata zakat kita masih kurang karena cuma 1,5 juta. Nah, ini kan bisa kita, oh ternyata zakat saya kurang. Seperti itu. Untuk hutang misalkan, ya, untuk iswaf, ya, untuk infak sedekah dan wakaf kita masih bisa sampai 6,9 juta. Tapi kita ternyata iswafnya masih 2 juta. Tapi ini sunnah. Yang penting wajibnya dulu, zakatnya dulu kurang masih. Yang kita fokus pada yang wajib dulu. Hutang misalkan ada hutang produktif, ada hutang konsumtif. Total hutangnya maksimal 25.200.000. Ternyata hutangnya adalah 36 juta. Oh, terlalu kelebihan di hutangnya. Ya, kemudian untuk asuransi dana tabaruk ya. Oh, juga masih bisa ditambah sampai 7,2 juta. Tabungan masa depan, oh sudah lebih-lebih kan seperti itu. Kita nabungnya udah lumayan tuh. Tiap tahun ya, ini tiap tahun bukan tiap bulan, tapi di setahun kan semuanya. Sehingga masih ada total surplusnya 6,9 juta surplus. Kebutuhan dana darurat harusnya 18 juta sampai 36 juta. Karena 3 sampai 6 bulan pengeluaran. Ternyata kita masih punya 10 juta. Nah, ini masih bisa ditambah lagi untuk kebutuhan dana darurat. Nah, dengan seperti ini kita bisa cek kesehatan keuangan kita. Sudah sehat apa belum kondisi keuangan kita. Ya, seperti itu. Ya, nah ini beberapa tips siaga keuangan saat pandemi COVID-19, yaitu di mana kita harus menyediakan emergency fund. Ini yang paling penting, yaitu 3 sampai 6 bulan pengeluaran kita. Ya, malah justru direkomendasikan sampai setahun, ya 12 bulan pengeluaran. Kalau kondisi pandemi seperti ini yang kita belum tahu sampai berapa tahun, ini aja udah hampir 2 tahun kan seperti itu, setahun setengah seperti ini. Dan masih belum ada tanda-tanda untuk kapan selesainya seperti itu. Sehingga mungkin butuh sampai 12 bulan pengeluaran. Artinya apa? Kalau kita punya emergency fund sampai 12 bulan pengeluaran, artinya kita punya setahun. Nanti kita kena PHK, bisnisnya mandek, berhenti. Kita masih punya waktu untuk mencari bisnis baru, mencari pekerjaan baru seperti itu. Dan ada kemudian aset liquid ya. Kita harus fokus pada aset liquid. Di mana kalau bisa ya 30% dari total aset itu bentuknya aset liquid, yaitu dalam bentuk emas, deposito syariah, suku dan segala macam. Terutama emas ya. Jadi kalau kita punya total aset berapa, katakanlah punya aset misalkan 100 juta seperti itu. Ya sudah nisab ya, sudah 100 juta di atas nisab. Itu paling enggak 30%-nya dalam bentuk aset liquid atau liquid assets. Ya, apakah emasnya ditambah ya atau tabungan kasnya ditambah seperti itu. Ya. Kemudian apa? Melunasi utang kalau bisa, hutang dilunasi. Tapi kalau misalkan Pak harus tetap berhutang nih, oke, cicilan hutangnya maksimal berapa? 30% dari pendapatan kalau bisa.
Nah, dengan begitu kan, oh cicilan utangnya kalau pendapatannya katakanlah 10 juta tiap bulan, ya maksimal cicilan utangnya adalah 3 juta tiap bulan seperti itu. Ya. Kemudian apa? Tetap menabung. Jangan lupa tetap harus menabung investasi tiap bulan. Minimal berapa? Paling enggak kalau bisa 10% dari pendapatan tetap ditabung atau berinvestasi. Di mana? Di reksadana bisa, ya nabung biasa juga bisa seperti itu. Dan kemudian apa? Tetap bersedekah. Jangan lupa tetap harus sisbabnya. Zakatnya 2,5% atau donasi lain, wakaf dan segala macam sekitar 7,5%. Ini kenapa kok sekian? Ya karena ya kita menabung untuk investasi dunia 10%. Ya tentunya untuk menabung investasi akhirat itu sama dong 10% kan total seperti itu. Ya jadi kita nabung dunia dan nabung akhiratnya sama seperti itu. Ya dan kemudian apa? Siaga keuangan yaitu kita harus benar-benar bisa menjaga kesinambungan pendapatan. Bagaimanapun juga kena PHK boleh, enggak apa-apa. Bisnis sedang berhenti boleh. Tapi dengan adanya dana darurat tadi itu, kita bisa memberi ruang kita waktu untuk membuka bisnis baru, mencari pekerjaan baru. Oleh karena itu sangat penting sekali. Emergency fund sangat penting sekali. Kunci imunitas kita ada di situ ternyata. Emergency fund dan memprioritaskan kebutuhan primer atau daruriyat serta memelihara kondisi surplus atau balance. Jadi dengan kita punya emergency fund ya, itu kita bisa mempertahankan paling tidak balance sehingga kebutuhan tetap bisa terpenuhi paling enggak sampai setahun atau 6 bulan seperti itu. Nah, kita punya waktu untuk bisa mencari tambahan pendapatan yang lain seperti itu. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya share di sini. Singkat saja, mari kita sama-sama buka untuk tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak ya Pak ya atas penjelasannya yang sangat bermanfaat sekali ya. Sebagai muslim kita kan mesti qanaah ya. Mungkin kita memerlukan biaya untuk segala macam hal kan untuk kebutuhan hari-hari. Tapi kan jangan sampai uang itu menjadi suatu beban di hati kita kan ya. Jangan menjadi suatu alasan kita hanya mencari duniawi saja tanpa memikirkan kerohanian kita atau mungkin rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelumnya saya mohon maaf ya tadi ada masalah koneksi. Jadi sempat terputus. Di sini kita ada beberapa. Tadi sebetulnya ada 11 orang, sekarang berkurang mungkin dalam masalah koneksi. Kita ada beberapa alumni AUM, ada Pak Ahmad Dahlan, ada Faresta Azral, ada Yusrina Permanasari, Pak Zainal. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan atau mungkin komentar dari pembahasan tadi. Karena kan di saat seperti ini kan kita kan dirundungkan dengan beberapa hal yang sangat mengganggu keuangan kita ya, seperti mungkin ada baru saja yang di PHK, ada juga mungkin yang harus membantu anggota keluarga yang lain yang mengalami masalah ekonomi, atau juga mungkin yang biasanya dia mempunyai 2 pekerjaan part-time ya sekarang jadi hanya 1 kan, jadi kan pastinya akan bermasalah dalam financial planning dia kan ya. Mungkin dari yang lain nih kalau misalnya ada masalah dengan audionya bisa dicoba di chat box-nya. Oke, saya persilakan. Atau mungkin dari Pak Ahmad Sudeva atau Pak Ahmad Dahlan nih silakan. Ini save juga nih Pak Ahmad Dahlan. Nggih, matur nuwun Bu Ririn gitu ya. Atau Mbak Ririn ini. Mbak Rini. Ya. Oh, Mbak Rini ya, ngapunten. Mbak Rini. Iya, Pak Bambang, alhamdulillah ini sambil diskusi aja nggih untuk apa namanya? Materi kita biar berkembang gitu nggih. Mungkin saya langsung case tadi aja nggih Pak Bambang nggih. Terkadang ada 2 kondisi yang mungkin yang pertama ketika kita bicara financial planning ya, terutama untuk syariah itu ada kondisi yang sudah merit sama yang belum merit seperti itu. Ketika kondisi yang belum merit itu kalau saya menggunakan bahasa self condonism maksudnya apa? Untuk pengendalian diri ya. Ketika yang Pak Bambang sampaikan tadi ketika ada apa namanya kondisi dana darurat dipersiapkan dan sebagainya itu insya Allah akan lebih mudah. Nah, ini yang sulit adalah ketika sudah berkeluarga. Sebagai contoh, case tadi Pak Bambang ketika sudah di PHK nih. Nah, ini kan memang ayat Allah ini pasti akan ada. Kita kan diuji tentang ketakutan, kekurangan harta, makan dan juga kesempatan seperti itu nih. Nah, bagaimana caranya nih Pak Bambang? Terutama untuk yang berkeluarga ini kan kadang tuntutannya sangat luar biasa nih. Terutama untuk kadang istri, apalagi kalau istrinya tanda kutip
literasi agamanya tidak setinggi dengan orang-orang yang mempunyai pandangan Islam yang tinggi, sehingga tanda kutip kebanyakan akan tidak sabar seperti itu. Besok saya bahasa kasarnya gini lah, yang sering terjadi di koran-koran tuh, besok istrimu dan anak-anakmu ini mau dikasih apa seperti itu, sampai berapa lama gitu kan. Tantangannya kan luar biasa seperti itu. Nah, ini yang sering terjadi problematika keluarga, sehingga pola pikir akhirnya mengarah ke hutang, akhirnya mengarah ke KDRT, mengarah ke kejahatan dan sebagainya. Nah, ini gimana Pak Bang untuk pengendaliannya ini? Kalau pengendalian yang before married tadi kan, yang tidak married kan mudah gitu awal. Mungkin dengan berpuasa menahan diri berpuasa aja, kayak puasa Daud, insya Allah itu juga menjaga ekonomi kita seperti itu kan. Seperti itu. Pengeluaran kita juga bisa diatur, dan juga hawa nafsu kita juga bisa diatur seperti itu. Oke. Mungkin untuk pengembangan diskusi seperti itu Pak. Monggo Pak Bambang. Iya, terima kasih Pak Dahlan. Pak Dahlan ini salah satu mentor APP Syariah juga di UISI. Iya, terima kasih. Ya, memang lebih mudah kalau masih single kan begitu ya. Artinya bahwa memang ya tadi itu, kalau memang mepet ya sudah puasa aja kan gitu kan. Cuman ngatur dirinya sendiri kan, lebih mudah memang. Nah, ini kalau ya sudah berkeluarga bagaimana seperti itu. Nah, ini sekedar sharing saja untuk saling mengingatkan. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Jadi biasanya anak saya 3, ya istri saya 1, ya 1 aja, nggak usah banyak-banyak. Gitu. Jadi saya selalu, ini tips saja ya, sharing-sharing saja, ini saya mohon izin. Jadi bisa dilakukan dengan cara keterbukaan ya. Artinya bahwa keterbukaan komunikasi itu sangat penting sekali, terutama financial communication. Jadi anak saya tahu bahwa saya punya budget sekian, saya punya anggaran sekian untuk jajan. Ini tahu semuanya. Karena saya dan istri saya senang mengkomunikasikan sama-sama. Artinya kita ngatur keuangan itu sama-sama. Tidak hanya melibatkan istri saya, tapi saya juga melibatkan anak-anak. Jadi anak-anak pun tahu bahwa harus ngatur, itu tahu. Ya, ini memang harus dibiasakan. Tidak mudah untuk juga membiasakan seperti itu. Kadang pun saya juga masih kami pun juga masih masih ada beberapa hal yang perlu untuk di recharge ulang, untuk perlu diingatkan ulang dan segala macam seperti itu. Tapi intinya adalah kalau sudah berkeluarga tentunya harus sering-sering dikomunikasikan terkait dengan keuangan. Mendidik keuangan bagi anak-anak juga. Jadi pendidikan keuangan itu tidak hanya bagi orang tua, ya, bagi anak-anak juga. Tentunya anak-anak kan saat ini kan sedang online ya, di rumah kan bosan kadang-kadang, suka jajan, atau kepingin lihat-lihat Tokopedia, lihat marketplace online dan segala macam, kepingin ini, kepingin itu. Nah, ini saatnya sebetulnya sangat tepat sekali kita terbuka kepada keluarga semuanya. Ayo kita atur sama-sama. Ya kan? Jadi anak-anak pun juga mesti punya anggaran terkait dengan hal ini. Istri pun, apalagi istri kan seperti itu. Yang yang harus kita nafkahi, ya. Dan tentunya dikomunikasikan bersama. Sehingga merencanakan keuangan itu harus bersama-sama. Terutama kalau sudah keluarga. Ya, untuk apa? Untuk menimbulkan habit untuk taat budget, habit untuk gemar menabung, gemar investasi, dan tahu berapa alokasi dana. Misalkan seperti ini, kepingin makan di luar seperti itu ya, karena sambil jalan-jalan mungkin ke mall atau bagaimana seperti itu, ingin minum kopi sambil makan roti seperti itu. Kita harus tahu, masih ada budget berapa yang bisa kita alokasikan untuk itu sebelum berangkat, tapi kan masih ada sekian. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk mencatat keuangan. Ya, mencatat, dan yang penting lagi mengkomunikasikannya, Pak Dahlan dan teman-teman sekalian semuanya. Nah, mengkomunikasikan ini yang masih menjadi PR bersama, termasuk PR untuk saya sendiri yang kadang juga masih perlu untuk diingatkan. Seperti itu. Oleh karena itu kita
dalam hal perencanaan keuangan ini harus sering-sering diskusi, ngobrol-ngobrol seperti ini, ya forumnya bebas, ya komunikatif, ya mudah-mudahan bisa saling memberi inspirasi. Seperti itu Pak Dahlan, Mbak Rini, jadi teman-teman sekalian semuanya, jadi sekedar sharing saja, mohon maaf, ini bukan bukan dalam arti saya menggurui atau bagaimana, tidak, cuman saya juga dalam rangka mengingatkan diri saya sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih sama-sama. Mungkin ada komentar dari yang lain? Pastinya kan memang lebih banyak cobaannya bagi yang sudah berkeluarga dengan mereka yang masih single kan ya. Kan kalau misalnya kita sebagai pencari nafkah keluarga kan adanya tuntutan atau demanding mungkin dari pasangan kita atau mungkin dari anak-anak kita yang memerlukan biaya, apalagi mereka yang mungkin anak-anak sedang bersekolah kan ya. Dan saat ini kan pandemi kita harus selalu online kan. Mungkin ada beberapa keluarga terkendala dengan wifi-nya kan, biaya kuotanya. Jadi mungkin ada biaya tambahan yang harus dialokasikan untuk beli kuota internet, sehingga harus menghemat. Mungkin dia biasa kebutuhan operasionalnya segini, tapi dengan adanya kuota jadi bertambah. Apalagi kalau mungkin kita tinggal di daerah-daerah kabupaten ya, yang mungkin jaringan wifi-nya belum terlalu baik ya, kadang-kadang terputus, tapi harus berhadapan dengan pembelajaran secara online kan ya. Jadi ya itu mungkin cobaan-cobaan terbesar kan. Ini belanja online-nya ini yang meningkat Mbak Rini. Jadi ya pastinya kan seperti kan di rumah terus kan, soalnya aduh ngapain ya di rumah kan gitu. Oleh karena itu kalau kita punya catatan keuangan yang juga kan ya setiap hari kan ya. Betul. Iya, apalagi sekarang mudah sekali kan kita belanja. Iya, betul. Dulu kan belanja harus keluar rumah, harus pergi ke toko, harus ke mall seperti itu. Sekarang belanja dari rumah kan begitu. Betul. Di satu sisi perputaran ekonomi berputar cepat. Ya kan, itu kan juga bagus untuk perekonomian kan begitu, dengan perputaran cepat tadi itu kan gitu. Tapi di satu sisi perencanaan keuangan juga harus lebih ketat kan begitu. Iya. Oleh karena kontrol keuangan, kontrolnya harus tetap dijaga. Makanya harus punya catatan. Karena kan Al-Baqarah 282 kan kita diminta untuk mencatat kan seperti itu. Mencatat dengan baik dan benar kan seperti itu. Itu Mbak Rini. Ya pastinya kan ya kita harus melihat juga keuangan kita dan apa yang kita perlukan ya, bukan apa yang kita inginkan kan. Jangan sampai kita banyak kebutuhan belanja online-nya dibanding kebutuhan-kebutuhan yang lain kan. Mungkin ada lagi komentar atau pertanyaan untuk Pak Bambang dari Pak Zainal, mungkin ingin bertanya. Di chat ada pertanyaan sepertinya. Di chat ada bertanya. Di chat tadi Bu Yusrina ya. Dulu. Alternatif investasi apa yang tepat untuk kondisi pandemi saat ini? Bagaimana dengan Bitcoin dan Forex? Ya, ini mungkin bagi mereka yang investasi ya. Apalagi sekarang kan di rumah terus kan, jadi pasti banyak belajar dan banyak informasi. Ya. Jadi baik, Bu Yusrina terima kasih ya. Jadi investasi yang sebetulnya paling pas ya saat ini pada kondisi yang penuh dengan ketidakpastian seperti ini, artinya kan uncertainty-nya kan sangat tinggi sekali, sehingga kita investasi di instrumen-instrumen yang memiliki kepastian yang cukup tinggi seperti itu. Artinya apa? Lebih konservatif saat ini. Apa investasinya yang saat ini? Yang biasanya yang lagi booming sekali itu adalah emas ya, karena kan emas ini bisa kita simpan sebagai cadangan untuk kita dalam jangka panjang seperti itu. Yang pertama emas ya. Yang kedua emas yang benar-benar emas batangan ya, emas yang sertifikat emas batangan yang ada fisiknya, bukan emas online yang berdagang emas, trading emas online seperti itu, karena itu nggak ada fisiknya seperti itu. Kita beli emas beneran seperti itu, yang kita simpan di rumah itu yang emas antam biasanya atau UBS seperti itu, yang ada sertifikat LBMA yang 24 karat. Kemudian yang kedua, kita bisa investasi di reksadana, tapi yang reksadana money market fund atau pasar uang atau reksadana pendapatan tetap, di mana itu instrumennya adalah instrumen suku ya, instrumen pasar uang, deposito, syariah dan suku ya, obligasi syariah. Itu saya kira menarik ya untuk karena lebih cenderung stabil. Walaupun return-nya tidak terlalu besar, tapi masih insya Allah masih di atas inflasi. Ya, atau keeping up dengan inflasi seperti itu. Ini yang bisa untuk dimasuki ya investasinya. Kalau untuk saham kita lihat dulu apakah kita memiliki dana idle dalam jangka panjang untuk saham ini. Karena saham saat ini sedang berfluktuasi
lumayan kan seperti itu. Walaupun saat ini sedang murah. Kalau ada dana idle ya, katanya dana yang memang nganggur seperti itu, yang tidak dipakai untuk pendidikan anak, yang tidak dipakai untuk belanja asap dapur rumah tangga dan segala macam, benar-benar nganggur dananya, tidak mengganggu kebutuhan rumah tangga yang lain, bisa dimulai menabung saham. Cari aja saham-saham syariah. Ya, kan ada itu apa namanya? Saham syariah yang indeks saham syariah yang dikeluarkan oleh Masyarakat Ekonomi Syariah. Ini ada Mbak Lala juga dari Masyarakat Ekonomi Syariah. Ya, itu bisa juga menabung saham syariah BUMN di Indonesia seperti apa namanya Unilever, ya, kemudian apa namanya PT Bukit Asam, ada Telkom, itu kan saham syariah semua dan semua BUMN. Ditabung aja, beli ditabung seperti itu. Sama seperti reksadana tadi itu, ya, beli ditabung. Mau reksadana saham juga boleh, tapi jangka panjang. Ya, jadi nabungnya saat ini. Tapi untuk jangka panjang, untuk 10 tahun ke atas itu boleh. Bagaimana dengan Bitcoin dan Forex? Nah, ini Bitcoin dan Forex ini tentunya Forex yang mana dulu? Kalau Forex yang benar-benar kita bawa uang dolar betul, kita simpan di rekening, itu boleh-boleh saja. Kita beli euro betul, euro yang bisa kita transaksikan untuk beli, untuk bayar uang sekolah kita di UK seperti itu bisa kita invest, beli euro atau beli dolar, atau mau beli ringgit Malaysia untuk bayar SPP di IUM, itu boleh aja kan seperti itu ya. Tapi benar-benar beli fisiknya nih seperti itu, bukan beli forex yang ditradingkan secara online dengan menggunakan sistem margin trading, bukan seperti itu. Karena kalau margin trading itu tidak ada fisiknya. Artinya kita hanya berdagang, berdagang angkanya saja. Dan mana itu sistemnya, mekanismenya zero sum. Artinya bahwa zero sum game ya. Artinya bahwa kalau ada yang menang, tentunya ada yang pihak yang kalah kan seperti itu. Sama seperti kita katakanlah beli apa? Kita beli sebuah, katakanlah kita beli sebuah ini minuman seperti itu ya. Minuman atau apa katakanlah ini harganya 10.000 seperti itu. Nah, kalau kita ada fisiknya, insya Allah itu secara ijab kabulnya kita memiliki, kita beli dan kita memiliki barangnya. Kita beli saham, kita memiliki sahamnya. Kita beli emas, kita punya emasnya. Kita beli forex, kita punya forexnya. Tapi kalau forex yang trading online, kita nggak memiliki barangnya. Dan itu secara syar'i masih kurang comply dengan syariah. Karena apa? Karena ada gharar di situ. Karena kita hanya berdagang dengan uang margin, ya, hanya uang jaminan saja. Saat kita loss atau kalah, uang kita akan diambil oleh yang menang. Ini zero sum game. Itu untuk forex. Demikian juga untuk Bitcoin ya, Bu Yusni. Untuk Bitcoin ini memang apa namanya masih dalam kajian seperti itu. Tapi kalau Bitcoin ini saya kira sampai sekarang masih belum bisa dikatakan sebagai currency dan dimiliki. Artinya apa? Kita punya Bitcoin belum tentu bisa belanja di Alfamart atau Indomaret dengan menggunakan Bitcoin. Sehingga kita belum bisa dikatakan benar-benar memiliki Bitcoin-nya. Artinya apa? Ini masih ada gharar-nya di situ. Sehingga sepertinya masih belum sesuai dengan prinsip syariah. Tapi masih dalam kajian. Mudah-mudahan suatu saat nanti bisa diakui sebagai currency juga. Artinya apa? Bisa bayar uang kuliah dengan menggunakan Bitcoin. Nah, itu baru oke. Seperti itu. Jadi sama seperti kita punya uang dolar, kita bisa gunakan uang dolar kita untuk bayar kuliah. Nanti suatu saat mudah-mudahan kita bisa beli Bitcoin, punya Bitcoin-nya untuk bayar uang sekolah. Mudah-mudahan bisa seperti itu nantinya. Tapi kalau blockchain-nya, teknologi blockchain ini oke. Karena ini bisa digunakan untuk wakaf seperti itu. Teknologi blockchain-nya, bukan Bitcoin-nya seperti itu. Mungkin itu Mbak Rini yang untuk menjawab Bu Yustina. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ya, mohon maaf nih. Saya ini kan baru belum di-extend kan, tempat di-extend. Jadi kita menggunakan basic plan saat ini. Itu sudah extend ke yang pro, tapi masih ada masalah koneksi. Mohon maaf kalau nanti terputus lagi ya. Jadi untuk e-sertifikat sudah saya share di link bagi pesertanya. Jadi saya mohon maaf lagi nih kalau misalnya diskoneksi lagi. Untuk Bu Yusrina, bagaimana? Apakah ada tambahan? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih. Oh, ya. Mohon maaf saya off lagi karena ini lagi di jalan, jadi koneksinya nggak stabil ya. Oke. Ya, sama-sama. Terima kasih partisipasinya. Oke, mungkin bagi yang lain ada Mbak Faresta Azra, atau Pak Zainal tadi ingin bertanya kan atau berkomentar? Iya Mbak, mau bertanya sedikit nih.
Pak Bambang, kenalkan nama saya Zainal Abidin. Saya asal Medan, masih kuliah di IUM ya. Sekarang kita nih masih di Malaysia nih, Ya. masih dalam keadaan lockdown lah gitu kan, PKP gitu. Jadi yang jadi permasalahan ialah saya ini sudah berumah tangga, anak 3 orang, ambil Master Education, terus ya di pandemik ini bingung juga gitu. Sempat yang kemarin itu yang mau bayar uang kuliah itu mana dapat duitnya gitu. Soalnya kita di Malaysia nih bikin itu juga Pak buat part time online class tuition gitu, tuition Quran gitu kan. Atau saya buat juga terapis bekam rumah ke rumah gitu. Nah, jadi permasalahannya sekarang semua jadi stagnan gitu. Yang online kelasnya banyak yang stop dulu katanya. Terus yang kita mau cari part time-nya gitu nggak jalan karena nggak bisa kemana-mana ya. Karena kita nih yang mandiri gitu, yang yang biaya kuliahnya nggak dapat scholarship gitu. Jadi sempat kemarin itu bingung juga gimana mana dapat duitnya, soalnya semuanya jadi stop gitu kan. Alhamdulillah ada juga rezeki yang dari yang nggak disangka-sangka gitu kan, min haitsu la yahtasib. Ada juga pengajian saya yang dulu-dulu itu, yang dulu lama pengajian Quran, tiba-tiba transfer gitu kan untuk biaya kuliah. Nah, memang semuanya nggak dijangka, semuanya sudah diatur oleh Allah. Tapi justru di sebalik itu kita pun bingung juga sih, secara akal pikiran manusianya. Adakah saya teruskan kuliah ini sementara udah 1 tahun atau berhenti dulu gitu? Terus alhamdulillah ada rezeki. Nah, yang kedepannya ini kita masih bingung nih kalau masih begini keadaannya. Jadi minta pandangan daripada Pak Bambang gimana gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zainal. Masya Allah. Terima kasih atas pertanyaannya. Kondisi Pak Zainal itu pernah saya alami, Pak. Sejujurnya. Pernah saya alami saat saya menyelesaikan kuliah S3 juga di Surabaya, di Indonesia. Waktu itu ayah saya, almarhum ayah saya itu, saat saya mendaftar itu beliau masih hidup seperti itu. Saya hanya 1 semester saja, kemudian di semester kedua beliau sudah berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kan karena awalnya kan saya dibiayai oleh ayah saya, karena kan beliau benar-benar ingin menyekolahkan saya S3 seperti itu. Nah, saat beliau meninggal dunia, bingung kan kita. Wah, ini gimana? Ini kan begitu, lanjut apa enggak ini? Kan secara hitung-hitungan kertas, gaji saya enggak cukup, Pak. Penghasilan saya untuk membayar tuition S3 walaupun di Indonesia itu enggak cukup seperti itu. Akhirnya saya pada satu titik di mana saya juga tidak mungkin minta kepada ibu saya, enggak mungkin, kan ibu saya janda juga, enggak mungkin saya minta, memberatkan orang tua kan begitu. Ya kan, apalagi minta ke mertua dan segala macam, enggak. Saya akhirnya bilang sama istri saya seperti ini. Ya sudahlah. Kita pasrahkan saja sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang yang terbaik bagi saya adalah lulus S3. Insya Allah nanti akan ada caranya Allah untuk membuat saya bisa lanjut sekolah. Tapi kalau memang menurut Allah tidak, yang terbaik bagi saya adalah berhenti sekolah, ya sudah, saya berhenti. Insya Allah mungkin itu yang terbaik juga bagi saya dan akan ada gantinya nanti. Sudah, Pak. Akhirnya saya lepas begitu. Karena saya sudah tidak punya apa-apa lagi yang bisa saya andalkan selain saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sekolah juga karena Allah, yang memberikan kesempatan juga Allah Subhanahu wa taala, yang memanggil ayah saya juga Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, saya lepaskan begitu saja. Sehingga saya akhirnya bilang, kalau saya ditanya sama ibu saya, ditanya sama istri saya, bagaimana kuliahnya? Semester depan bisa lanjut kuliah enggak? Saya jawabnya, ya kita lihat saja nanti kan begitu. Belum tentu juga bisa kuliah. Kalau ada uangnya untuk bayar uang kuliah ya kita lanjut, kalau enggak ada ya sudah berhenti. Seperti itu, Pak. Persis seperti yang Anda ceritakan tadi, Pak Zainal. Seperti itu. Dan alhamdulillah tadi itu, min haitsu la yahtasib itu memang betul-betul ada, Pak.
Jadi oleh karena itu, karena saya pernah mengalami sendiri, dan akhirnya Allah memang masih memberikan izin bagi saya untuk bisa menyelesaikan sekolah saya. Ya saya akhirnya saat ini saya meyakini betul bahwa memang ada dan memang itu terjadi betul min haitsu yatasib. Dan tadi Pak Zainal Abidin juga sudah menjelaskan juga, Pak, ada ternyata juga tahu-tahu tak disangka-sangka kan begitu. Ya, jadi solusinya apa sekarang? Solusinya adalah Pak Zainal sudah berikhtiar terbaik saja apa yang bisa diikhtiari seperti itu. Tapi paradigmanya adalah serahkan semua sama Allah Subhanahu wa taala. Bila yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala adalah Pak Zainal lulus kuliah, insya Allah Allah akan cukupkan. Entah dari mana sudah jangan ditanya. Tapi yang penting tetap ikhtiar, tetap apapun yang bisa Anda lakukan, Bapak, lakukan saja, ikhtiar terbaik. Tapi tetap juga harus diatur juga keuangan yang seperti itu. Artinya bahwa emergency fund-nya tadi itu harus kalau ada bisa menyisihkan sebagian sedikit-sedikit, disisihkan sedikit-sedikit seperti itu. Tapi insya Allah ada, Pak. Insya Allah ada, betul. Itu sudah, itu kita ini makanya perencanaan keuangan dalam perspektif Islam, dalam perspektif syariah itu adalah perencanaan keuangan itu bukan goals, tapi tools. Nanti goals-nya yang menentukan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kita hanya sebagai pakai helm, pakai seat belt, kita hanya pakai masker seperti itu. Sudah, yang kita bisa. Tapi yang menentukan hasilnya nanti Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Pak. Jadi mari kita rencanakan tanpa harus khawatir. Kita ikhtiar tanpa harus khawatir. Sudah. Nantinya Allah yang akan mencukupkan. Semua rencana adalah Allah. Yang terbaik hanya Allah yang tahu. Ya. Insya Allah, Pak. Kalau emang yang terbaik bagi Pak Zainal adalah lulus, insya Allah ada nanti. Ya, terima kasih Pak Bang. Alhamdulillah. Mungkin tambahan juga Pak Zainal, mungkin kasus seperti Pak Zainal tuh banyak kasus ya. Dari teman-teman saya dan kolega saya juga ada yang mengalami seperti itu kan. Kalau yang saya saran, saya juga pernah mengalami seperti itu ya. Kalau yang saya saran, selalu ceritakan masalah Pak Zainal ke supervisor atau ke dosen. Biasanya mereka akan membantu melobi dengan financial division, dengan dekan, mungkin bisa diperpanjang semesternya tanpa harus melunasi hutang-hutang yang ada di SPP gitu. Biasanya selalu ada jalan kalau kita selalu berkonsultasi dengan supervisor. Ini tinggal 1 menit lagi ya. Itu termasuk ikhtiar juga itu. Iya, kalau terputus nanti sambung lagi ya Pak ya. Tinggal 1 menit lagi ini basic plan-nya. Maaf nih gangguannya. Bismillah, mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Insyaallah, amin. Betul Pak. Ya. Ini boleh kita live dulu, nanti kita masuk lagi Pak. Boleh, silakan. Ya, kita live dulu ya. Kita live dulu, nanti masuk lagi ya. Maaf sebelumnya ya Pak ya. Siap. Oke.